Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibin thahirin wa ashabihil muntajabin. Allahumma ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik. Allahumma ftah qulubana ka futhil arifin wa nawwir qulubana bidati yakin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak memenuhi permintaan Anda ya. Jadi ada mahasiswa yang meminta, saya kira itu perwakilan dari Anda semuanya. Karena ini saking pentingnya metode memahami Islam ya. Kemudian Bapak sudah menjelaskan kembali metode tematik digital Quran. Dan sekarang Bapak mau menjelaskan kembali metode tipologi mazhab. Supaya Anda bisa memahami Islam dengan benar ya, tepat, terarah, cepat ya. Cepat, tepat, hasilnya lebih benar hasilnya. Lebih mendekati kebenaran ya. Lebih mendekati kebenaran. Kalau yang benar kan hanya Allah ya. Hanya Rasul yang benar. Kita ini mendekati kebenaran. Nah, kemarin Bapak sudah sudah jelaskan, saya akan jelaskan kembali apa dan bagaimana metode tipologi mazhab. Nah, ini, jadi Bapak akan menambahkan ya, mudah-mudahan dengan cara ini Anda semakin paham ya. Bapak akan menggunakan metode tipologi mazhab dibantu dengan logika fazi ya, logika fazi dalam memahami mazhab-mazhab beragamnya mazhab dalam Islam ya. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Islam Sunni, ada Islam Syiah, ada Wahabi, ada Ahmadiyah, dan lain-lain, banyak lagi ya. Dan Bapak ingin selalu mengingatkan ya, bahwa sebenarnya gitu kan, sebenarnya yang Allah kehendaki itu Islam yang satu ya. Yang Allah kehendaki Islam yang satu, yakni Islam yang diajarkan dan diteladankan oleh Rasulullah ya. Itu sebenarnya yang Allah kehendaki. Tapi realitasnya kenyataannya sepanjang sejarah sejak wafatnya Nabi Adam ya. Sejak wafatnya Mbah Nabi Adam hingga sekarang gitu kan. Selalu terjadi perbedaan agama, perbedaan mazhab, perbedaan keyakinan. Itu kenyataan ya. Padahal yang Allah kehendaki itu Islam hanya satu ya, yaitu Islam yang diajarkan dan diteladankan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu yang Allah kehendaki. Nah, karena itu bagaimana sikap kita, tindakan kita, pola pikir kita dalam menghadapi beragamnya agama, beragamnya Islam. Khususnya Islam ya. Jadi kita tidak bicara dulu, kita bicara Islam saja ya. Betapa beragamnya mazhab dalam Islam. Nah ini apa? Saya akan kenalkan dengan metode Pazi ya. Metode tengah-tengah ya. Metode Pazi itu metode tengah-tengah. Logika Pazi ini sangat dikenal dalam dunia logika ya. Ada dikenal dengan logika Pazi ya. Jadi logika Pazi itu sebagai kebalikan dari logika hitam putih. Logika hitam putih melihat dunia ini serba dua ya. Dua itu kalau tidak benar salah. Jadi kalau saya benar berarti Anda salah. Saya benar, Anda salah. Nah, ini ya yang menimbulkan
perselisihan ya, perselisihan umat manusia sepanjang sejarah, karena dalam diri manusia terbentuk logika hitam putih, benar atau salah gitu kan. Kalau tidak baik, buruk. Kalau tidak indah, jelek. Nah itu logika hitam putih. Nah logika hitam, apakah logika hitam putih penting? Ya penting. Logika hitam putih itu penting, tapi penting untuk apa gitu kan? Penting untuk apa dan tidak penting untuk apa. Bahkan logika hitam putih berbahaya dalam hal apa gitu kan. Nah kemudian muncul logika Fuzzy ya, logika Fuzzy. Logika Fuzzy itu adalah logika abu-abu. Nah sehingga tidak hitam putih, tapi ada abu-abu. Jadi hitam, abu-abu, putih. Ada gelap, gelap terang gitu kan. Ini enggak, ada gelap, ada redup, ada terang ya. Nah ada benar, ada benar. Kalau itu kan benar salah. Kalau logika Fuzzy ada benar, ada tidak benar dan tidak juga salah. Tidak benar tapi tidak juga salah. Ada yang baik, tapi kebalikannya bukan hanya buruk. Ada yang baik, ada yang biasa-biasa, ada yang buruk. Ada yang indah, ada yang biasa-biasa, ada yang jelek. Nah itu logika Fuzzy ya. Jadi logika Fuzzy itu kita logika di tengah-tengah ya, logika tengah. Ketika kita tidak yakin dengan sesuatu, maka kita harus menggunakan logika Fuzzy. Dan logika Fuzzy ini laris. Zaman dulu kan yang namanya lampu itu kalau nggak hidup nyala, kalau nggak nyala mati. Setreken mati, setreken hidup, setreken mati, setreken hidup gitu ya. Sampai sekarang kan masih ini ya. Nah kalau yang Fuzzy disetreken terangnya sedikit redup gitu kan. Setreken lagi semakin terang, setreken lagi terang sekali gitu kan. Nah itu. Jadi seperti suara ini, suara HP kan bisa disetel ya. Tingkat kekerasannya tergantung kesukaan kita. Ada yang suka keras sekali, ada yang suka tengah-tengah, ada yang suka pelan gitu kan. Nah kalau sedang ada kegiatan kan kita di silent, bukan dimatikan, bukan ya, tidak mati, tapi suaranya tidak terdengar. Nah itu namanya logika Fuzzy ya, logika Fuzzy logik. Nah dalam beragama nah Anda jangan sampai salah menerapkan dalam beragama ya, dalam beragama dan dalam masyarakat ya. Anda dalam beragama itu, dalam menyembah Allah ya, ketika menyembah Allah, Anda harus gunakan logika hitam putih. Menyembah sholat ya. Sholat, ketika Anda sholat, begitu sebelum takbiratul ihram sampai selesai salam, Anda harus gunakan logika hitam putih. Jadi saya harus benar sholat. Sholat saya harus benar. Benar itu gimana? Benar itu niatnya harus ikhlas, rukun syaratnya harus terpenuhi, harus khusyuk sholatnya, harus ada dampaknya, inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah itu harus benar ya, karena kalau tidak benar pasti salah. Dan kalau salah itu punya resiko besar. Resiko besar itu diazab oleh Allah. Fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun. Masuk neraka orang yang sholat. Ini orang yang sholat, bukan orang yang tidak sholat ya. Orang yang sholat masuk neraka karena sholatnya sahun. Sholat sahun itu sholat yang salah. Tidak boleh lalai ya, sholat yang lalai. Nah, jadi dalam menyembah Allah, kita harus menggunakan logika hitam putih. Nah, ketika kita tidak tahu hitam putih, aduh saya tidak tahu hitam putih nih. Tidak tahu sholat yang benar itu yang mana gitu kan. Karena kok ulama pun beda-beda pendapat, mazhab pun beda-beda pendapat sholatnya gitu kan. Kan saya tidak berjumpa dengan Nabi. Saya tidak berjumpa dengan Nabi. Bagaimana sholat yang benar? Nah, ketika itu Anda harus beristighfar. Anda yakini yang satu, oh saya yakin sholat subuh yang benar itu tanpa kunut subuh. Oh saya yakin sholat subuh yang benar harus pakai kunut subuh. Nah ketika itu Anda silahkan yakini satu. Yakini satu dan beristighfar. Karena tidak tahu kan, yang benar yang mana tidak tahu ya. Kita tidak berjumpa dengan Nabi. Itu kan ini kunut subuh sunat kata NU. Kata Syiah sunat. Tapi kata Muhammadiyah, kata Wahabi bid'ah. Nah, mana yang benar?
Nah, Anda yakini satu. Mau pendapat Sunni, mau pendapat NU, mau pendapat Syiah, mau pendapat Wahabi, mau pendapat Muhammadiyah, pilih satu. Tapi pilihan Anda itu kan mengandung resiko salah. Karena itu Anda ketika sholat, Anda beristighfar. Ya Allah ampuni jika ini salah, gitu kan. Karena saya tidak berjumpa dengan Rasulullah. Saya tidak berjumpa sama sekali, ya Allah. Saya mohon ampunan. Nah itu ya, itu logika hitam putih. Jadi logika hitam putih juga dalam beragama itu ada peluang memperbaiki, merevisi ya, yaitu dengan cara istighfar, gitu kan. Nah tapi dalam bermasyarakat ya, dalam berkeluarga, kita dengan orang tua, anak dengan orang tua, dengan adik, dengan kakak, dengan saudara-saudara, gitu kan, dengan karib kerabat, dengan tetangga, dengan sahabat-sahabat, dan manusia punya ya, dengan manusia dalam bermasyarakat kita harus menggunakan logika Pazi, ya. Jadi kita ini supaya Anda tahu ya, ini apa Bapak akan menjelaskan ya supaya Anda tahu. Ini apa yang namanya di masyarakat itu, ini yang sangat disayangkan ya, sangat disayangkan. Betapa masyarakat itu terpengaruh oleh logika hitam putih. Nah, perceraian pada masyarakat kita, perceraian ya, suami istri bercerai pada masyarakat kita, itu banyak disebabkan karena faktor logikanya salah. Yakni menggunakan logika hitam putih. Sepasang suami istri sudah bersuami istri selama 10 tahun. Lama 10 tahun kan? Cukup lama lah, cukup lamanya. Atau 5 tahun. Bersuami istri selama 5 tahun. Sudah lama kan? Bahkan 10 tahun. Sudah lebih lama lagi. Bahkan 15 tahun. Karena satu persoalan yang dianggap salah oleh pasangannya, maka bercerai. Jadi kalau dia sudah berkeluarga 5 tahun, selama 5 tahun itu banyak kebaikannya kan. Kenapa bertahan 5 tahun? Berarti lebih banyak kebaikannya. Sehingga suami istri bertahan sebagai suami istri 5 tahun atau 10 tahun. Bahkan 15 tahun. Berarti kebaikan itu banyak sekali. Tapi hanya gara-gara satu keburukan diponis. Istri saya jahat. Saya harus ceraikan dia. Atau suami saya jahat. Saya harus bercerai dari dia. Jadi dia melupakan seluruh kebaikan yang pernah dilakukannya. Nah itulah logika hitam putih ya. Nah jadi yang namanya manusia ya, selama manusia menjadi manusia, tidak ada manusia yang selamanya buruk, tidak ada sama sekali. Tidak ada manusia yang selamanya baik, tidak ada. Pasti yang baik itu ada cacatnya, pasti gitu kan. Bapak cacatnya banyak sekali gitu kan. Kalau Anda tahu cacat Bapak banyak sekali. Banyak gitu kan. Kalau yang sadar Bapak mohon maaf kepada Allah ya, mohon ampunan gitu kan. Kalaupun bukan tidak ada, sebenarnya Anda tidak tahu saja. Tidak tahu sebenarnya pada diri Bapak ini banyak cacatnya, cacat moral, cacat ibadah, cacat akidah gitu kan. Wah, banyak sekali. Tapi Anda tidak tahu. Nah, tapi yang baiknya pun pasti banyak juga gitu kan. Yang baiknya pun pasti banyak juga gitu kan. Nah, jadi setiap manusia begitu ya, setiap manusia. Sejahat-jahatnya Fir'aun tetap ada baiknya. Sejahat-jahatnya Fir'aun. Fir'aun itu tokoh kafir ya. Tokoh kafir tapi kebaikannya banyak. Apa kebaikannya? Kebaikannya antara lain dan terutama ya. Antara lain terutama merawat, mendidik, memelihara Nabi Musa. Nabi Musa kenapa hidup umurnya panjang? Karena dipelihara oleh Fir'aun. Nah itu ya, jadi sejahat-jahatnya manusia pasti ada kebaikannya gitu kan. Kamu dari manusia yang nggak dikenal jahat. Lebih-lebih manusia pada umumnya yang dikenal biasa-biasa lah. Kalaupun nggak baik, dikenal orang biasa-biasa gitu kan. Pasti kebaikannya banyak sekali gitu kan. Nah tapi karena orang menggunakan logika hitam putih, logika benar salah, maka terjadilah pertengkaran ya, perselisihan, permusuhan. Nah itu ya. Kenapa di dunia ini sepanjang sejarah terjadi peperangan ya? Di zaman dulu itu perang sampai ribuan tahun. Itu ribuan tahun tuh sebelum ketika zaman Nabi Musa ya, terus pas Nabi Musa
puncak-puncaknya pada zaman ini kan zaman Nabi Daud, Nabi Harun itu, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, perang terus-terusan sampai zaman Nabi Muhammad. Sampai zaman Nabi Muhammad perang terus-terusan sedunia. Kenapa? Karena mereka menggunakan logika hitam putih. Benar salah. Saya benar, Anda salah. Nah, kalau saya benar kan pasti ada yang salah. Siapa yang salah? Ya Anda yang salah gitu kan. Yang benar saya. Nah, itu pun berlaku pada dunia Islam ya, Islam ya. Kenapa perang salib terjadi ya, perang salib? Ya karena logika hitam putih dipakai ya. Kenapa Khalifah Utsman dibunuh oleh seorang ulama ya, atau oleh beberapa orang ulama? Yang bunuh itu perwakilan umat Islam. Jadi mengatasnamakan perwakilan umat Islam, tapi membunuh. Kenapa membunuh? Karena mereka menggunakan logika hitam putih. Kami benar, Utsman salah. Kami beriman, Utsman kafir. Dibunuhlah gitu kan. Begitu juga kaum-kaum yang memerangi Khalifah Ali ya, Ali bin Abi Thalib. Mereka menggunakan logika hitam putih. Ali salah, kami benar. Kami beriman, kami Islam, Ali kafir. Dibunuh gitu kan. Diperangi lalu dibunuh gitu kan. Nah itu logika hitam putih. Di Indonesia sama ya. Dan kita pendidikan kita ini didominasi oleh logika hitam putih ya. Padahal ada logika lain yaitu logika pasti. Bapak ingin menayangkan ya, ada tulisan yang bagus dari seorang mahasiswa ya. Mahasiswa UGM Jogja ya. Ada tulisan yang bagus. Dia sangat prihatin dengan kondisi umat Islam yang menggunakan logika hitam putih. Bapak akan perlihatkan ya ini tulisan ya. Anda bisa dibuka di ini di liputan Islam.com ya, liputan Islam.com ya. Nah, ini rukun NU dan Muhammadiyah. Jadi dia menyaksikan mahasiswa ini masih menyaksikan betapa di daerah dia NU dan Muhammadiyah selalu berselisih. Selalu bertengkar. Selalu klaim saya yang benar, Anda yang salah. Saya pelanjut sunnah Nabi, Anda pelaku bid'ah gitu kan. Saling klaim gitu kan. Nah, dia resah. Nah, ini ada ini kan Doni Febriando. Dan dia pun tampaknya ini mungkin dia santri ya, dia mungkin pernah pesantren mungkin ya. Mungkin pernah pesantren. Nah, tulisannya Bapak ini bagus dia tulisan dia itu ya. Dia meresahkan kondisi umat Islam. Makanya kenapa Bapak menggunakan metode tipologi mazhab ya. Nah, dia kalau Doni Febriando ini mengenal metode tipologi mazhab, dia mungkin saya yakin dia akan sangat berterima kasih. Dia akan sangat berterima kasih, Bapak yakin sekali itu ya. Nah, dia mencari-cari sendiri metodenya gitu. Dia mencari-cari sendiri dan sudah sampai ke hal yang menurut Bapak benar ya. Nah, dia tulis kondisi keagamaan di Indonesia pasca reformasi 1988 memang mencemaskan. Agama yang seharusnya menjadi jalan hidup malah dijadikan alasan untuk bertikai. Tidak hanya antar pemeluk agama yang berbeda, bahkan satu Islam pun saling klaim, saling membenarkan, dan ini tentu merupakan masalah yang besar dalam agama. Kita bicara internal agama Islam saja, karena bagaimana kita bisa membangun toleransi dengan pemeluk agama lain, jika sesama umat Islam saja hanya gara-gara beda mazhab, kacau balau. Nah, dia sebutkan ya, NU Muhammadiyah di sini. Nah, dia tuliskan di sini ini yang Bapak ini. Nah, konsep kata dia, ini konsep Bhinneka Tunggal Ika akan sulit dipahami oleh orang-orang yang sejak SD dibiasakan berpola pikir hitam putih. Kalau tidak benar ya salah gitu kan. Sistem inilah yang dibentuk di lembaga persekolahan oleh para guru dan orang tua. Ini kata dia ya, kata dia. Jadi dia meresahkan sekali dari SD sampai SMA. Begitulah dididik dengan menggunakan logika hitam putih. Benar atau salah. Kalau Muhammadiyah menetapkan Idul Fitri jatuh pada hari Senin, maka umat muslim yang ibadah sholat id di hari Selasa dianggap warga Muhammadiyah sebagai menyalahi Islam. Kalau NU menetapkan sholat tarawih 20 rakaat, maka umat yang sholat tarawih 8 rakaat menganggap itu bid'ah.
Nah, terus dia ini yang Bapak tekankan ini, yang Bapak tekankan sebetulnya ini Anda sudah mahasiswa ini sudah sampai ya, sudah sampai. Agama Islam agama akhlak. Nah, jadi si mahasiswa itu bertanya, bukankah Islam itu agama akhlak, gitu kan? Inti agama Islam sebenarnya adalah akhlak. Maka dari itu, ilmu tasawuf berada di atas ilmu fikih. Kalau menurut istilah Pak Kiai, dia sebutkan Kiai dia ya, kebenaran adalah tingkat paling rendah. Karena yang tertinggi adalah kebaikan dan keindahan. Nah ini apa? Jadi Kiai ini dia ngutip dari Kiai ya, yang ada benar, ada baik, ada indah. Nah kalau bagi Bapak, bagi Bagama, yang benar itu sekaligus baik dan indah ya sekaligus ya. Tapi kita ikuti logika mahasiswa ya, logika mahasiswa dulu. Seharusnya Anda jangan menyalahkan yang lain-lain, seharusnya gitu kan. Seharusnya Anda mengevaluasinya. Oke lah, kalau misalkan yang benar itu sholat tarawih 11 rakaat, maka yang 23 jangan dianggap salah. Gimana kalau yang sholat tarawih 23 rakaat? Apakah benar atau salah? Jangan dijawab dengan benar atau salah, kata dia ya, kata Mas ini. Pertanyaan harusnya gini, apakah orang yang sholat tarawih 23 rakaat itu baik? Baik mana orang yang sholat tarawih 23 rakaat dengan yang tidak sholat tarawih gitu kan? Baik mana orang yang sholat subuh tidak pakai kunut subuh dengan yang tidak sholat subuh gitu kan? Nah gitu, gunakannya itu seharusnya gitu kan? Jangan dibandingkan antara yang 11 dengan yang 23, yang kunut dengan tidak kunut subuh, kata ini ya si mahasiswa ini. Nah jadi dia itu ini apa? Nah itu jadi ini kata dia ini kita pakai contoh kasus saja agar lebih mudah dipahami. Kita pakai contoh kasus NU dan Muhammadiyah untuk menjelaskan maksud kebenaran adalah tingkat paling rendah dalam agama Islam. Sedangkan kebenaran plus kebaikan plus keindahan sama dengan kemuliaan adalah puncaknya agama Islam. Puncak beragama Islam. Misalkan kalau Muhammadiyah menetap Idul Fitri hari Senin dan NU hari Selasa, bagaimana sikap Anda? Nah, kalau Anda menggunakan tingkatan paling rendah dalam agama Islam, pasti Anda menyalahkan yang Lebaran hari Selasa. Itu kalau Anda menggunakan kebenaran. Tapi kalau Anda menggunakan keindahan, Anda akan mengatakan bahwa Idul Fitri hari Senin bagi yang meyakininya itu benar. Dan hari Selasa bagi yang meyakininya itu benar. Dan dua-duanya benar. Nah ini seharusnya begitu kata dia ya. Nah terus dia nyebutkan bahwa penyebab keterpurukan nah gitu ya. Nah dia sebutkan begini, baik intinya gini, kata dia, sebetulnya Indonesia itu akan sangat mudah dikuasai oleh orang asing ya. Kenapa? Karena punya potensi berselisih. Jadi umat Islam saja berselisih. Umat Islam berani menyalahkan Islam lainnya. Bahkan berani mengkafirkan. Membubarkan pengajiannya gitu, berani gitu kan. Jadi gampang katanya untuk menguasai Indonesia gampang. Udah aja diciptakan supaya umat Islam bertikai terus-terusan, berselisih terus-terusan. Nah ini ya, jadi ini saya kira ini dari seorang mahasiswa ya ini tulisan dari seorang mahasiswa UGM ini. Ini bagus karena dia resah dengan kondisi umat Islam yang berselisih hanya gara-gara beda mazhab gitu kan. Risih sekali. Oke, kita kembali ke pembahasan tentang metode tipologi mazhab. Bapak akan kembali ke sini lagi. Nah, ini oke ya. Nah, Bapak akan masuk sekarang ke ini ya, Bapak ingin mengingatkan kembali ini apa? Sabda Nabi ya. Jadi sabda Nabi itu kita jangan sampai diponis nauzubillah min dzalik ya. Jangan sampai diponis oleh Allah sebagai kafir ya. Gara-gara kita memilih perilaku yang bertentangan dengan Allah dan Rasul-Nya. Jangan sampai gitu kan. Lebih-lebih ini kita mata kuliah akhlak ya. Akhlak itu jadi ya di atas segalanya lah akhlak itu ya. Akhlak itu di atas segalanya gitu kan. Jadi Nabi bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim ya. Imam Bukhari dan Muslim ini dianggap oleh umat Islam Sunni ya. Islam Sunni itu memandang ini hadis yang paling sahih ya. Tingkat sahihnya paling tinggi gitu kan. Nah, jadi kalau tidak percaya dengan Bukhari Muslim, Anda percaya dengan siapa gitu kan?
Nah ini apa dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan ya, jika A menuduh si B kafir, maka Allah akan menetapkan salah satunya kafir. Allah akan menetapkan si A atau si B. Nah tentu ini menuduh kafir itu sangat berisiko ya. Ini menuduh seorang saja. Gimana kalau menuduh banyak orang gitu kan? Menuduh seorang saja sudah sangat berisiko ya. Lebih dia kalau menuduh satu golongan, satu mazhab gitu kan, satu sekte dituduh kafir, itu sesat ya. Nah terus konferensi internasional ini ulama di Al-Azhar kan kemarin ya, pada bulan Januari yang lalu, menyebutkan begini ya, harus sangat hati-hati dalam menuduh kafir ya, sangat hati-hati ya. Sangat hati itu dengan cara apa? Dengan cara menetapkan standar ya, standar ukuran. Jika kita melihat 99 ciri kekafiran, tapi kita melihat satu ciri keislaman, maka kita harus menetapkan bahwa seseorang itu Islam. Misal ya, misal ada seseorang yang berkata, saya ini bukan orang Islam. Oh, saya ini orang kafir loh, saya ini. Saya agama bukan Islam, saya juga. Saya ini gitu, dia disebutkan gitu kan, berbagai ciri kekafiran disebutkan. Nah, tapi kita menyaksikan dia sedang sholat sendirian, ya sholat. Ketika subuh dia sholat, bangun. Ketika asar dia sholat, gitu kan. Nah, sholat kan ciri Islam, ciri orang Islam ya. Nah, jadi walaupun dia mengatakan saya ini orang kafir, saya ini orang munafik, saya ini orang dolim, saya ini bukan Islam, gitu kan. Tapi kalau kita melihat satu ciri keislaman, yaitu dia misalnya sholat, maka kita harus tetapkan dia itu orang Islam, dia itu. Nah, itu kalau ini ya. Coba kalau kesamaannya banyak. Jadi satu ciri keislaman saja, ini hasil musyawarah ulama sedunia ya, di Al-Azhar di Mesir, di Kairo kemarin di Mesir, sudah mengatakan harus divonis Islam ya. Lebih-lebih jika ciri keislamannya banyak. Itu satu ya. Ini pegangan Anda ketika Anda menggunakan metode tipologi mazhab, Anda harus berpegang pada itu ya. Pada hadis Nabi, pada hasil konferensi ulama internasional di Al-Azhar ya. Bahwa jika ada satu ciri keislaman saja harus divonis sebagai Islam. Lebih-lebih cirinya banyak. Yang kedua risalah aman ya, risalah aman tahun 2005. Menyatakan siapa orang Islam? Orang Islam adalah satu penganut 4 mazhab. Penganut mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, tasawuf asli, dan salafi yang benar. Nah itu sunni semuanya ya. Salafi yang benar. Jadi 4 mazhab itu misalnya NU ya, NU itu kan mazhab Syafi'i. Walaupun mengatakan 4 mazhab, tapi kenyataannya kan NU lebih dominan mazhab Syafi'i ya. Muhammadiyah walaupun mengatakan tidak bermazhab, tapi lebih menonjol mazhab Hanafi gitu kan. Lebih menonjol. Nah itu Islam Sunni ya. Nah itu Islam, umat Islam ya. NU orang Islam, Muhammadiyah orang Islam. Persis orang Islam. Persis itu agak mirip dengan Wahabi kan. Jadi berarti mazhabnya Hambali ya. Nah, itu orang Islam ya. Tasawuf asli itu tarekat, kalau di Indonesia tarekat ya. Tarekat Suryalaya, misalnya tarekat Tijaniyah, tarekat Wahidiyah, tarekat Satariyah gitu kan. Nah, itu Islam gitu ya. Ciri tarekat itu yang paling menonjol sangat menonjolkan ini ya, mendekati Allah dengan cara zikir dan membangun akhlak mulia, yaitu ciri tasawuf yang menonjol ya. Itu tasawuf asli. Kalau tasawuf palsu mah ini apa? Biasanya kanuragan ya, jago-jagoan. Bisa jalan di air, bisa terbang gitu kan. Ditembak tidak kena peluru. Nah, itu tasawuf palsu itu ya, tasawuf palsu. Dan salafi yang benar. Salafi yang benar itu kaum Wahabi ya, kaum Wahabi itu salafi yang benar itu ya. Kaum Wahabi itu salafi yang benar ya. Kaum Wahabi di Jazirah Arab itu ya, itu salafi yang benar ya. Karena ada salafi takfiri, salafi yang suka mengkafir-kafirkan ya. Nah itu umat Islam ya, umat Islam ya. Yang kedua, umat Islam itu ialah Islam Syiah. Syiah juga banyak, tapi yang disebut Islam itu oleh Risalah Aman ya, ada Syiah Ja'fariyah, Syiah 12 Imam, dan Syiah Zaidiyah. Nah di Indonesia itu kebanyakan Syiah Ja'fariyah. Mungkin 100% lah di Indonesia ya, mungkin. Atau jangan 100% lah. Nah, Bapak belum survei ya, mungkin
yang menonjol jadi Indonesia itu Syiah Ja'fariyah, Syiah 12 imam. Dan Syiah Zaidiyah ya. Itu umat Islam ya. Nah, Bapak ingin mengingatkan kembali ya tentang ini jangan sampai berperilaku salah ya. Bapak ingin menegaskan bahwa kafir dan mukmin itu tidak berkaitan dengan identitas agama ya. Tidak ada agama mukmin, tidak ada agama kafir, tidak ada ya. Agama itu yang ada kan agama Islam, agama Nasrani, Yahudi, agama Majusi gitu kan, Hindu, Buddha, Konghucu gitu. Kan itu yang ada agama itu ya. Jadi tidak ada agama kafir, tidak ada agama mukmin, tidak ada. Yang namanya kafir mukmin itu adalah karakter ya, karakter. Kafir karakter yang buruk dan mukmin karakter yang baik. Nah, apa yang orang kafir itu? Ciri orang kafir yang menonjol itu dia berkarakter seperti iblis. Yakni sombong, merasa dirinya lebih baik. Nah, merasa diri lebih baik, apa ciri orang yang merasa dirinya lebih baik? Menyalah-nyalahkan yang lain. Itu ciri orang yang merasa dirinya baik itu menyalah-nyalahkan yang lain. Iblis kan oleh Allah divonis kafir ya. Karena dia sombong dan merasa dirinya lebih baik. Nah, jadi jangan sampai kita merasa benar, padahal oleh Allah divonis kafir. Jangan sampai ya, jangan sampai. Walaupun Anda, Bapak dan Anda gitu kan, jangan memvonis kafir kepada orang yang seperti iblis, jangan gitu kan. Kecuali ke iblis. Karena iblisnya sudah dinyatakan oleh Allah sebagai orang kafir ya. Tapi kalau ada orang mirip iblis, sombong, merasa diri lebih baik, kita jangan menuduh, oh dia kafir. Jangan gitu kan. Kan kita nggak tahu hatinya. Kan yang tahu mukmin kafir itu Allah yang tahu ya, kita mah nggak tahu. Kita nggak tahu hatinya. Kita hanya bisa membaca lisan ucapannya dan perbuatannya gitu ya. Tapi hatinya nggak tahu. Yang kedua, ciri orang kafir itu hobi bermusuhan, senang bermusuhan, tidak suka tentram, tidak suka damai, tidak suka. Sehingga melihat yang beda-beda disingkirkan gitu kan. Nggak suka dia dengan perbedaan. Orang yang hobi bermusuhan itu tidak suka dengan perbedaan, inginnya sama gitu kan. Nah, yang ketiga itu menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Orang yang mau ibadah dihalangi, mau ngaji dihalangi, bahkan dibubarkan ya. Ngaji dibubarkan gitu kan. Peringatan agama dibubarkan gitu kan. Nah, ini dalam Al-Qur'an ini ciri orang kafir. Tapi kita jangan menuduh kafir terhadap mereka ya. Kalau ada mereka yang mengubarkan pengajian, kita jangan menuduh kafir. Biarkan aja Allah yang memvonisnya gitu kan. Tapi kita dalam rangka berakhlakul karimah kita harus hindari. Karena menurut Al-Qur'an ya, firman Allah dalam Al-Qur'an ini ciri-ciri orang kafir. Jadi kafir itu merujuk karakter ya, yaitu karakter yang buruk, bukan identitas agama. Begitu juga mukmin ya, mukmin. Kita lihat mukmin ya. Mukmin itu apa? Mukmin itu karakter juga, bukan identitas agama ya. Mukmin itu apa? Jadi ketika kita menilai mazhab lain ya, kita lihat kita harus bersikap jadi orang beriman. Apa karakternya? Karakternya itu satu, memiliki karakter seperti malaikat, yakni sujud. Sujud itu simbol merendahkan diri ya, simbol merendahkan diri. Sujud kepada siapa? Sujud kepada Rasulullah ya. Tunduk patuh kepada Rasul. Tidak berani membangkang Rasul, tidak berani sedikit pun gitu kan. Tidak berani sedikit pun membangkang Rasul. Nah, itu ya ciri orang beriman ya, berkarakter seperti malaikat, yakni sujud. Nah, yang kedua berjiwa al-fakir dan seterusnya ya. Intinya berakhlakul karimah. Intinya ya. Orang beriman itu intinya berakhlakul karimah yang sempurna dan menghindari akhlak buruk. Ini ciri orang beriman ya. Nah, oke ya, kita masuk ke metode tipologi mazhab ya. Nah, tipologi mazhab itu Anda buat begini ya, metode itu tipologi mazhab A, mazhab B, misalnya Sunni dan Syiah. NU dan Muhammadiyah, Sunni dan Syiah gitu kan. Nah, ajaran khasnya apa? Ajaran khas yang biasa dikritik orang ya. Ajaran khas itu yang biasa diperdebatkan, yang biasa diributkan, Misalnya ajaran apa? Contoh ya, kalau NU Muhammadiyah kan kunut subuh, taraweh, penetapan Idul Adha, ziarah kubur, tahlilan gitu kan, memperingati Maulud Nabi, memperingati Isra Miraj Nabi gitu kan. Nah, itu NU ya. Kalau Muhammadiyah kan menolak ya.
Nah, Anda ingat itu bedanya seberapa sih beda NU dan Muhammadiyah? Mungkin beda NU Muhammadiyah itu sedikit. Mungkin 10 perbedaannya. 10 lah perbedaan NU Muhammadiyah. Padahal kesamaannya banyak. Nah, Anda ketika melihat perbedaan, lihat samanya. Di pikiran Anda ya, ketika Anda menuliskan perbedaan, oh bedanya ini. Sehingga Anda tidak muncul rasa benci, tidak ya. Tapi muncul rasa objektif, ya, jujur ya. Nah, terus Anda kutip pandangan NU pada Muhammadiyah atau Sunni si A. Apa beda Sunni si A? Si A itu suka memperingati hari Asyura 10 Muharram. Yaitu hari syahidnya Imam Husain cucu Nabi gitu kan. Nah, ini ajaran khasnya gitu kan. Nah, menurut kalau si A kan perlu memperingati, kalau Sunni apakah perlu atau tidak perlu? Nah, gitu kan. Nah, ini harus objektif ya dari tokoh, dari ulama yang kredibel. Tokoh yang kredibel itu Anda jangan sampai mengutip dari tokoh yang suka menjelek-jelekan mazhab lain. Itu jangan dikutip ya. Nah, itu kadang-kadang kalau menjelekkan itu ada kebencian ya, ada kebencian. Ya, kalau ada benci berarti emosional. Itu dari angkara murka, dari akhlak buruk ya, angkara murka ya, akhlak buruk. Jangan dikutip, itu dikutip dari orang-orang yang lebih baik yang netral saja ya, yang netral ya. Dan tokoh-tokoh yang netral, yang moderat di Indonesia banyak sekali ya. Nah, Anda kutip dari Google aja cari ya, Anda cari di Google, cukup banyak ya, tinggal cari di Google. Nah, kalau si A dan Sunni itu apa? Misalnya ada hari Asyura, kedudukan sahabat Nabi, kedudukan ahlul bait Nabi, nah itu kan rukun iman, rukun Islam gitu kan. Nah itu apa tentang hadis misalnya gitu kan, hadis yang sahih menurut Sunni, menurut Syiah apa gitu kan. Nah itu kan ada kaji dan Anda harus ingat juga persamaannya, gitu kan.